Hai, oke. Assalamualaikum, halo semuanya. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi teman-teman dengan saya. Pada video kali ini kita akan ngebahas, melanjutkan, PT yang kemarin ya. Kita ngebahas tentang, berbagai cara melawan korupsi, yaitu diantaranya melalui, partisipasi, aktif dari masyarakat, seperti itu ya. Nah, untuk kali ini saya akan, berbagi cerita gitu ya tentang, bagaimana, NGO atau LSM, mempraktekkan langsung begitu di lapangan, tentang bagaimana manfaat dari, keikutsertaan atau partisipasi dari masyarakat dari berbagai, lintas komunitas seperti itu ya. Nah, untuk, seperti contohnya itu untuk, kita berkontribusi berkontribusi positif itu dalam artian, memberikan partisipasi itu di semua, lingkungan gitu atau, bidang. Katakanlah itu dari pemerintahan desa atau di sektor, pendidikan gitu ya. Dalam hal ini, eee ada NGO atau NGO, nasional yaitu ICW pernah melakukan, penelitian langsung gitu bagaimana, manfaat atau partisipasi aktif masyarakat ketika dia terlibat menyusun anggaran, merencanakan dan, benar-benar paham gitu, manfaatnya gitu ketika, mereka dibawa untuk, berpartisipasi. Nah, pada kali ini saya akan memberikan contoh yaitu ketika, eee ICW gitu, dengan masyarakat melakukan penelitian yaitu di Garut, dengan melibatkan juga dari GGW gitu ya. Kalau belum tahu apa itu GGW, yaitu GGW itu NGO ya yang concern, yang aktif, di bidang sama seperti ICW kan ini versi lokalnya gitu ya, karena yaitu kami juga GGW itu di bawah bimbingan dari tim ICW seperti itu. Nah, GGW ini atau Garut Government Watch melakukan penelitian dengan ICW di Garut yaitu tentang bagaimana, manfaat partisipasi gitu masyarakat ketika dilibatkan dalam sebuah, perencanaan, pelaksanaan. Dalam hal ini prakteknya itu membahas tentang, APBS gitu ya, anggaran seperti APBN atau APBD, cuma ini di sekolah. Nah ini, tokoh yang dilibatkan yaitu seperti para orang tua, terus komite sekolah, berikut dengan guru dan kepala sekolah. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena ada beberapa keresahan gitu ya dari khususnya itu dari para orang tua murid, karena, anggapan bahwa anggaran sekolah itu cukup besar gitu ya, hanya diurus dan diketahui oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Nah, jadi situlah, eee, apa, kadang mungkin tidak semua gitu ya, itu sangat rawan di sekolah-sekolah itu, terjadinya korupsi di sekolah. Karena yang tahu akan dana, atau anggaran di sekolah itu hanya terbatas kepala sekolah dan bendahara. Nah, maka dari itu betapa pentingnya masyarakat untuk, aktif berpartisipasi gitu, sehingga dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, itu benar-benar terbuka gitu, sehingga, dampak positifnya itu yang jelas buat siswa itu sendiri dan bagi semuanya, kepala sekolah, guru gitu ya, termasuk, orang tua wali, itu mengetahui gitu dengan benar bahwa ini biayanya segini, untuk ini dan ini fasilitas yang didapat dan lain sebagainya. Nah, itu contoh, bagaimana manfaat dari, dilibatkannya semua elemen dalam hal pembahasan, perencanaan, ataupun anggaran gitu. Dalam hal ini, studi kasusnya yaitu di sekolah gitu ya, membahas tentang APBS anggaran, di sekolah seperti itu. Jadi, teman-teman bahwa partisipasi masyarakat itu ikut berperan gitu ya, meningkatkan kualitas pelayanan sekolah.
khususnya pada tingkat yang dasar. Nah, seperti itu ya. Jadi, eee, bidang pendidikan pun akan berkualitas, sekolah akan berkualitas gitu ya, jika melibatkan semua, unsur gitu ya, baik itu orang tua, komite sekolah, kepala sekolah, pun guru itu dalam hal penyusunan perencanaan atau pelaksanaan dan anggaran di sekolah seperti itu. Nah, ini mungkin sekup yang, kecil, tapi, ini bisa menjadi gambaran bahwa untuk sekup yang lebih besar seperti pemerintahan desa, kabupaten, provinsi, bahkan pusat, ketika benar-benar melibatkan masyarakat atau publik, itu akan menjadikan dampak positif yang sangat luar biasa. Nah, itu mungkin manfaat dari, keterbukaan, partisipasi, transparansi, nah seperti itu. Jadi, semuanya itu benar-benar, dirangkul gitu, karena manfaatnya dari melibatkan semua unsur itu untuk mengorganisir ya kelompok-kelompok yang berkepentingan. Dalam hal ini keberadaan sekolah tadi, sehingga satu sama lain itu saling keterbukaan informasi gitu ya, karena ini untuk studi kasus di sekolah gitu ya, banyak biaya dibebankan kepada orang tua, tapi tak diikuti dengan kualitas pelayanannya. Nah, itu ini menjadi pertanyaan ketika ada sebuah sekolah, banyak biaya yang dibebankan kepada murid gitu ya, yang jelas dalam hal ini kan murid pasti mintanya kepada orang tua atau orang tua wali, dan itu jadi beban. Mungkin biaya ini akan, tidak apa-apa kalau diimbangi dengan kualitas pelayanan yang, bagus, tapi kalau sebaliknya, nah itu akan menjadi pertanyaan, seperti itu, teman-teman. Terus, kelompok-kelompok yang berkepentingan mulai mengorganisir diri ya, dan melakukan pembahasan secara lebih sistematis. Nah, ini ya, jadi ketika ada semacam, kegelisahan mungkin ya di sekolah dari para orang tua, para wali gitu ya, wali siswa, kenapa sih gitu ya biaya itu banyak, pungutan-pungutan di sekolah, tapi tidak diimbangi dengan fasilitas atau pelayanan yang didapatkan si siswa atau si peserta didik itu. Nah, sehingga, terjadilah semacam pertanyaan-pertanyaan, sehingga, para orang tua termasuk komite sekolah itu, merencanakan untuk berdiskusi lebih dalam gitu ya. Nah, dalam hal ini studi kasusnya itu diawasi langsung atau dibarengi langsung oleh LSM atau NGO, GGW gitu ya, Garut Government Watch, dan dalam pengawasan juga oleh dari tim ICW atau Indonesia Corruption Watch dari Jakarta. Nah, seperti itu. Jadi pada kali ini, bila sebelumnya gitu di sekolah itu komite hanya menjadi stempel kepala sekolah, kini mereka bisa mewakili kepentingan orang tua ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya fungsi dari komite sekolah itu untuk, menjadi penyambung ini lidah gitu ya, antara orang tua siswa dan sekolah gitu. Bukan hanya, satu suara dari sekolah saja, tapi harus seimbang mewakili juga, aspirasi dari para orang tua gitu akan, beberapa pertanyaan atau, eee, keluhan-keluhan dari si orang tua peserta didik ini. Nah, jadi, ada beberapa keunikan ketika GGW dan ICW melakukan studi kasus di Garut gitu ya pada waktu itu, yakni sebagian besar ternyata tidak mengetahui cara menyusun rencana dan anggaran sekolah. Nah, ini menjadi semacam bagaimana kualitas SDM kita gitu dalam pengelolaan anggaran. Ini baru skup kecil sekolah gitu, apalagi skup yang lebih besar lagi gitu ya. Betapa pentingnya, SDM yang berkualitas ini, teman-teman. Jadi, dalam hal tindak pidana korupsi bukan hanya dari niat si objek itu saja, tapi kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan juga ini akan menjadi semacam, masalah juga gitu. Jadi betapa pentingnya dalam hal ini, contohnya itu penyusunan APBS itu, para
mungkin para kepala sekolah, para guru, para bendahara itu harus lebih paham tentang cara mereka menyusun anggaran yang baik dan benar seperti itu. Karena penyusunan APBS bersama membuat semua pemangku kepentingan bersedia berpartisipasi dalam bentuk uang dan tenaga untuk mendukung kegiatan penting sekolah. Nah ini, jadi manfaatnya ketika kita merangkul para pihak orang tua atau stakeholder yang berkepentingan di ruang lingkup sekolah, maka itu partisipasi atau dukungan itu manfaat positifnya itu berupa uang atau tenaga gitu, atau hal-hal yang lain yang sifatnya kontributif positif itu pasti akan didapat ya. Jadi ini juga manfaat dari ketika kita melibatkan semua unsur dalam hal keterbukaan informasi gitu ya. Kita ajak semua orang yang terlibat untuk menyusun, merencanakan dalam hal penganggaran. Nah, itu contoh manfaatnya gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu GGW dan ICW itu ketika di Garut dalam studi kasus suatu sekolah ini melakukan juga tahap monitoring gitu ya. Jadi melihat gitu sejauh mana perkembangannya ketika masyarakat dilibatkan dalam hal ini gitu. Jadi LSM, GGW dan ICW itu juga melakukan semacam pendampingan seperti itu, teman-teman. Jadi forum orang tua dan guru menjadi tempat berbagi informasi dan saling memperkuat diri. Nah ini, jadi ketika semuanya terbuka, ketika semuanya inklusif, maka informasi itu saling share gitu ya, saling berbagi, dalam ini saling memperkuatkan diri dan tidak ada husnuzon gitu ya, atau buruk sangka nih, karena semuanya terbuka atau clear gitu ya, jelas. Nah ini manfaat dari karakteristik sifat transparansi gitu, atau melibatkan semua unsur dalam hal ini agar bisa berkontribusi atau partisipasi seperti itu ya, teman-teman. Nah itu, jadi dalam hal ini GGW dan ICW semacam NGO dan LSM yang concern di anti korupsi, gerakan anti korupsi itu sudah melakukan gitu ya studi kasus di Garut, dan itu dampaknya luar biasa gitu ya. Sekolahnya menjadi image-nya baik, para orang tua jadi mendukung lebih, dan pihak sekolah pun tidak takut disalahkan. Dan sisi positifnya lain juga, para orang tua, para wali murid, para komite, para guru, bendahara, kepala sekolah juga lebih paham akan cara pengelolaan anggaran. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya teori, tapi mempraktekkan langsung. Nah itu mungkin contoh skup kecil gitu ya di lingkungan sekolah APBS. Nah mungkin itu juga bisa diaplikatifkan di ruang-ruang yang lebih besar ketika kita membahas tentang bagaimana masyarakat harus berpartisipatif dalam hal contohnya APBD gitu ya, lebih besar lagi APBN atau anggaran-anggaran lain di ruang lingkup lainnya, khususnya di pemerintahan seperti itu. Ya sekian teman-teman, terima kasih. Dan dari pesan dari saya, mungkin kita harus terus belajar lagi dan belajar gitu ya, karena ke depan insya Allah kita akan jauh lebih baik ketika kita memperbaiki diri atau sistem dari hal yang kecil seperti itu. Terima kasih. Harus bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun.